Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Malam ini, saya akan berbagi sebuah kisah nyata yang pernah menggemparkan sebuah desa terpencil. Sebuah kejadian yang hingga kini masih menjadi perbincangan, tentang kutukan pesugihan dan rahasia kelam yang tak banyak orang tahu. Cerita ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga sebuah pengingat bahwa segala sesuatu yang didapat dengan cara tak halal pasti akan berakhir dengan penyesalan. Mari kita simak bersama. Pak, kok ada suara nangis di dapur? Istrinya menggeliat di tempat tidur, matanya masih sayu. Malam sudah larut, angin dingin merayapi celah-celah rumah. Suara lirih itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti suara anak kecil terisak pelan. Topan menghela napas panjang. Ia baru saja beranjak tidur setelah seharian beraktivitas. Dengan malas, ia bangkit, berjalan ke arah dapur dengan langkah berat. Begitu sampai, bulu kuduknya langsung berdiri. Di pojokan, tepat di samping kurungan bambu tempat seekor babi kecil dikurung sejak kemarin, terdengar suara tangisan yang makin nyaring. Babi itu tidak sedang mengeluarkan suara khas babi hutan. Tidak ada dengusan atau geraman, melainkan suara tangis seorang anak kecil, suara yang tidak seharusnya keluar dari makhluk berkaki empat itu. Topan melangkah mundur, menelan ludah. Dari balik anyaman bambu, mata babi itu menatapnya lurus-lurus. Bukan tatapan binatang. Itu tatapan manusia. Topan adalah seorang lelaki berusia 30-an yang hidup di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia dikenal sebagai pria bertubuh kekar dengan wajah keras dan sikap tegas. Sehari-harinya, ia bekerja sebagai pemburu babi hutan, sebuah pekerjaan yang sudah turun-temurun dilakukan oleh keluarganya. Bagi sebagian besar warga desa, babi hutan bukan hanya dianggap sebagai hama yang sering merusak ladang, tetapi juga sumber rezeki. Setelah berburu, hasil tangkapannya dijual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Desa tempat Topan tinggal berada di lembah yang dikelilingi hutan lebat. Orang-orang menyebutnya Desa Sendangarum, sebuah nama yang berasal dari legenda mata air keramat di tengah hutan. Mata air itu dipercaya memiliki kekuatan mistis, dan konon, ada makhluk-makhluk tak kasat mata yang menjaganya. Desa ini masih mempertahankan cara hidup tradisional. Listrik hanya menyala dari generator yang digunakan bergantian oleh warga. Kebanyakan rumah terbuat dari kayu jati tua, berdiri rapat dengan pekarangan luas. Di malam hari, suasana desa begitu sunyi, hanya suara jangkrik dan lolongan anjing liar yang terdengar. Di antara warga desa, ada cerita-cerita lama yang diwariskan dari mulut ke mulut. Cerita tentang sosok-sosok gaib yang kadang muncul di persimpangan jalan, hantu perempuan yang menangis di bawah pohon beringin, dan tentu saja, kisah tentang babi siluman. Tapi, Topan bukan orang yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Baginya, semua itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun, kejadian beberapa malam terakhir mulai membuatnya bertanya-tanya. Warga desa mengeluh kehilangan uang dan barang-barang berharga tanpa jejak. Mereka menuduh ada maling yang berkeliaran di tengah malam. Akibatnya, warga mulai melakukan ronda, bersiaga dengan senjata tajam. Tapi anehnya, meski sudah berkeliling semalaman, mereka tak pernah menemukan jejak pencuri. Di tengah kebingungan itu, seseorang melaporkan bahwa ada babi kecil sering masuk ke rumah-rumah warga. Babi itu tidak seperti babi hutan biasa, bulunya lebih halus, matanya lebih tajam, dan gerakannya terlalu lincah. Warga mulai curiga, mengingat cerita lama tentang babi ngepet, makhluk jadi-jadian yang mencuri uang manusia. Saat pertama kali mendengar laporan itu, Topan hanya tertawa. "Ah, babi ya babi, ngapain takut sama babi?" katanya dengan nada meremehkan. Namun, semua berubah ketika ia sendiri melihat babi itu dengan mata kepalanya. Suatu malam, saat ia berjaga bersama beberapa pemuda desa, babi kecil itu muncul di halaman rumahnya. Dengan sigap, ia dan beberapa warga mengepungnya. Babi itu berlari ke arah dapur, dan dengan sekali lompat, Topan berhasil menangkapnya. Tapi begitu babi itu berada dalam genggamannya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bulu babi itu terasa hangat, bukan seperti hewan liar, dan tubuhnya bergetar seperti ketakutan. Ketika babi itu menjerit, suara yang keluar bukanlah dengusan atau pekikan babi biasa. Yang terdengar justru suara tangisan anak kecil. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.
Topan menatap babi kecil dalam genggamannya dengan kening berkerut. Bulu kuduknya berdiri mendengar suara tangisan yang tak wajar itu. Warga yang berdiri di sekelilingnya pun mulai berbisik-bisik, sebagian tampak ragu, sebagian lagi bergidik ketakutan. "Babi apa ini, Pan?" tanya seorang warga dengan suara bergetar. Topan menggenggam lebih erat. Babi itu meronta, tubuhnya bergetar hebat, dan suara tangisannya terdengar semakin menyayat. "Sialan! Ini pasti cuma akal-akalan." Topan mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayapi pikirannya. Dengan kasar, ia menyeret babi itu ke dalam rumahnya dan mengurungnya dalam sebuah kandang bambu di belakang dapur. Malam itu, setelah memasukkan babi ke dalam kurungan, Topan mencoba tidur, tapi rasa gelisah terus menghantuinya. Di ranjangnya, istrinya yang tengah hamil muda berkali-kali menggeliat, seolah tidurnya tak nyenyak. Hingga lewat tengah malam, istrinya tiba-tiba bangun dan duduk tegak. "Pak, denger nggak?" bisiknya. Topan membuka matanya. "Dengar apa?" Istrinya menelan ludah, lalu menunjuk ke arah dapur. "Itu, suara nangis lagi, Pak." Jantung Topan berdegup kencang. Ia beranjak dari tempat tidur, mengambil golok yang biasa ia gunakan berburu, lalu berjalan pelan menuju dapur. Begitu sampai, ia tertegun. Dari balik anyaman bambu kurungan, dua bola mata menatapnya tajam. Babi itu masih di tempatnya, tapi kali ini, tatapannya bukan tatapan hewan biasa. Mata itu terlihat basah, seolah sedang menangis. Dan yang lebih mengerikan, dari mulutnya kembali keluar suara lirih, bukan suara babi, melainkan suara seorang anak kecil. Topan mundur selangkah, merasakan dadanya berdebar tak karuan. "Sial! Apa-apaan ini?" Seketika terdengar suara gedoran di pintu depan. "Topan! Topan!" Suara itu datang dari seorang tetangga. Topan bergegas membukakan pintu. Di luar, beberapa warga berdiri dengan wajah panik. "Pan, ada orang-orang asing di rumah Pak Lurah. Mereka cari babi yang kamu tangkap." Topan mengernyit. "Orang asing? Siapa?" "Entah. Mereka bawa mobil mewah, ada laki-laki tua, sepasang suami istri, dan seorang anak muda. Mereka bilang babi itu punya mereka." Darah Topan berdesir. Kenapa ada orang asing yang mencari babi ini? Ia tak tahu, tapi ia merasa malam itu, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perburuan babi hutan sedang terjadi. Topan masih berdiri di ambang pintu, terpaku mendengar kabar dari warga. Orang-orang asing itu mencari babi yang baru saja ia tangkap. Kenapa? Tanpa pikir panjang, ia segera mengambil obor dan berjalan cepat ke belakang rumah, diikuti beberapa warga yang penasaran. Begitu sampai di dapur, matanya langsung tertuju pada kurungan bambu tempat babi itu dikurung. Babi itu masih ada di sana. Tapi kini, ia diam. Tidak lagi meronta seperti sebelumnya. Tidak ada suara tangisan, tidak ada tatapan tajam. Yang ada hanyalah seekor babi kecil yang menggigil di sudut kurungan, seolah menyadari bahaya yang sedang mengintainya. "Pan, kalau benar babi ini punya mereka, kenapa bisa nyasar sampai ke desa kita?" bisik seorang warga. Topan menggertakkan giginya. Ia tidak suka perasaan ini, perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kalau memang babi ini milik mereka, kenapa mereka nggak langsung ambil dari awal? Kenapa baru datang setelah babi ini ketangkep? Warga saling pandang, ikut bingung. Tiba-tiba, terdengar suara langkah tergesa-gesa dari depan rumah. Lalu, seseorang berteriak. "Mereka datang! Mereka ke sini!" Topan dan warga langsung bergegas ke depan. Di halaman rumahnya, beberapa orang berdiri dengan ekspresi serius. Ada seorang lelaki tua berkacamata, seorang wanita yang terlihat panik, seorang pria berbadan tegap, dan seorang pemuda yang wajahnya pucat pasi. "Maaf mengganggu, kami hanya ingin bertanya," ujar lelaki tua itu dengan suara berwibawa. Topan menyilangkan tangan di dada. "Tanya soal apa?" Si lelaki tua menatapnya lekat-lekat, lalu berkata pelan, "Kami mencari babi kecil yang katanya tertangkap di desa ini. Apakah benar Anda yang menangkapnya?" Topan melirik warga di sekelilingnya, lalu mengangguk. "Iya." "Kenapa?" Wanita yang berdiri di samping lelaki tua itu tampak semakin gelisah.
Tolong, bisa kami lihat babi itu? Suaranya bergetar. Topan mengerutkan kening. Untuk apa? Si wanita tampak ragu. Ia memandang suaminya, lalu si lelaki tua menghela napas berat. Kami tidak bisa menjelaskannya sekarang. Tapi, tolong izinkan kami melihatnya. Rasa curiga di dada Topan semakin besar. Babi ini sudah saya tangkap. Mau dibawa ke pasar besok pagi. Kalau memang punya kalian, bisa kasih bukti? Pemuda di antara mereka tiba-tiba maju selangkah. Tolong, Pak, kalau benar itu babi yang kami cari, berarti, suaranya tercekat, matanya mulai berkaca-kaca. Topan makin bingung. Ia menimbang-nimbang, lalu akhirnya mengangguk. Baik. Ikut saya. Ia menuntun mereka ke dapur, diikuti warga desa yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu sampai, Topan mengangkat obor lebih tinggi, memperlihatkan babi yang masih terkurung di dalam kandang bambu. Si wanita langsung menjerit pelan dan menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar hebat. Si pemuda, yang wajahnya sudah pucat sejak tadi, tiba-tiba jatuh berlutut. Matanya menatap nanar ke arah babi itu, lalu bibirnya bergetar, mengucapkan sesuatu yang membuat jantung Topan nyaris berhenti berdetak. Adik. Semua orang membeku. Topan merasa darahnya tersedot ke ujung kaki. Apa yang kamu bilang? Tanyanya dengan suara serak. Si pemuda mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Itu adik saya, Pak. Ruangan mendadak senyap. Hanya suara jangkrik di kejauhan yang terdengar. Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka mundur perlahan, ketakutan. Jangan bercanda. Bentak Topan, mencoba menepis ketakutan yang mulai menjalar di tubuhnya. Aku nggak bercanda, Pak, isak si pemuda. Itu adik saya yang hilang. Topan menoleh ke arah babi dalam kurungan. Sekarang, tatapan babi itu terlihat pilu. Seolah memahami setiap kata yang diucapkan pemuda itu. Tapi itu mustahil, kan? Lelaki tua yang tadi diam saja kini melangkah maju. Dengan suara dalam dan berat, ia berkata, Pak, kami tidak bisa menyembunyikan ini lebih lama. Kami harus jujur. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Anak kami telah berubah menjadi babi. Malam itu, bagi Topan dan warga desa, adalah malam di mana batas antara kenyataan dan mitos mulai runtuh. Cerita makin seru. Subscribe dulu supaya tetap update dengan kisah-kisah menarik lainnya. Pernyataan lelaki tua itu mengguncang semua orang di tempat itu. Warga yang sejak tadi berkerumun mulai bergumam, sebagian menutup mulut mereka, sebagian lagi mundur ketakutan. Topan, yang biasanya selalu tegas dan keras kepala, untuk pertama kalinya merasa pikirannya kosong. Bagaimana mungkin manusia bisa berubah menjadi babi? Tuan, tolong, wanita yang tadi menangis kini memohon dengan suara bergetar. Kami harus mengembalikan anak kami. Sebelum semuanya terlambat. Topan menatap wanita itu dengan pandangan penuh kecurigaan. Otaknya berusaha mencari penjelasan logis, tapi tak ada yang bisa menjelaskan semua kejadian aneh ini. Aku nggak ngerti apa yang kalian bicarakan. Suara Topan terdengar lebih dingin dari biasanya. Babi ini aku tangkap di desaku. Sudah jadi milikku. Aku yang menentukan nasibnya. Wanita itu semakin histeris. Ia hampir jatuh berlutut, tapi suaminya menahan tubuhnya. Sementara itu, pemuda yang tadi mengaku sebagai kakak dari babi itu masih berlutut, tangannya mencengkeram jeruji kurungan. Lelaki tua itu menarik napas panjang. Pak, kalau Anda bersikeras, maka malam ini juga, nyawa anak kami akan hilang selamanya. Topan menyipitkan mata. Apa maksudmu? Lelaki tua itu memandangnya dalam-dalam. Anak kami terkena kutukan pesugihan, Pak. Mata Topan membelalak. Kata itu, pesugihan, bukan hal asing di telinganya. Ia pernah mendengar kisah-kisah lama tentang orang-orang yang menjual jiwanya demi kekayaan. Lelaki tua itu melanjutkan, kami dulu salah. Kami melakukan kesalahan besar dengan melakukan pesugihan. Kami pikir itu hanya ritual biasa, tapi kami tidak sadar bahwa kami telah melibatkan anak kami. Topan masih diam, tapi jari-jarinya yang menggenggam obor mulai berkeringat. Suatu hari, lanjut lelaki itu, anak kami, tanpa sengaja, masuk ke kamar ritual kami.
Dia menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Dan sebelum kami menyadarinya, dia sudah berubah menjadi. Lelaki itu menelan ludah, matanya menatap penuh kesedihan ke arah kurungan. Menjadi seperti itu. Topan bergidik. Wanita itu mulai menangis semakin keras. Kami sudah mencarinya kemana-mana. Kami pikir dia sudah pergi terlalu jauh, sampai akhirnya kami dengar kabar ada babi kecil yang ditangkap di desa ini. Kami tahu itu anak kami. Pemuda yang masih berlutut di depan kurungan mulai menangis terisak. Dian, maaf. Topan menggeleng. Tidak. Ini gila. Ini nggak mungkin. Lelaki tua itu menggeleng. Ini nyata, Pak. Suasana semakin menegang. Tiba-tiba, angin malam yang tadinya sepoi-sepoi berubah menjadi lebih dingin, menusuk tulang. Langit yang tadinya cerah kini tertutup awan kelam. Dari dalam kurungan, babi kecil itu tiba-tiba mulai merintih. Suaranya makin lama makin tinggi, berubah dari rintihan menjadi jeritan, jeritan yang bukan milik seekor babi, melainkan jeritan seorang anak perempuan. Istri Topan yang berdiri di ambang pintu langsung menjerit ketakutan dan mundur. Warga desa yang melihat kejadian itu juga ikut bergidik, beberapa berusaha mundur, tapi rasa ingin tahu mereka menahan langkah. Bulu kuduk Topan berdiri. Matanya terpaku pada babi yang kini mulai menggeliat liar, tubuhnya bergetar hebat. Dari mata babi itu, air mata mengalir deras. Ayah! Suara itu! Jantung Topan hampir berhenti berdetak. Itu suara manusia. Itu suara seorang anak perempuan. Bibirnya mulai gemetar. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Namun, sebelum ia bisa berkata apapun, pemuda yang mengaku sebagai kakaknya berlari ke arah kurungan dan berlutut di hadapan babi itu. Dian! Ini aku. Ini kakak. Babi itu menggeliat lebih liar, menjerit semakin keras. Tubuhnya kejang-kejang. Dari sela-sela giginya yang kecil, terdengar suara manusia yang semakin jelas. Tolong, aku. Jeritan itu memecah keheningan. Istri Topan menutup wajahnya, menangis ketakutan. Warga desa yang melihatnya pun mulai gemetar. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan yang ada di depan mata mereka. Tiba-tiba, lelaki tua itu melangkah maju. Pak Topan, katanya dengan nada mendesak. Kalau kita tidak melakukan sesuatu sekarang, anak kami akan terjebak dalam wujud ini selamanya. Topan menelan ludah. Tolong, lelaki tua itu melanjutkan, lepaskan dia. Topan mengepalkan tangan. Semua logika dalam kepalanya menolak untuk percaya, tapi hati kecilnya tahu, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di sini. Malam itu, di bawah langit yang semakin gelap, Topan harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Topan berdiri diam di tengah pekarangan rumahnya. Tangannya masih menggenggam golok, tapi kini genggamannya melemah. Di depannya, pemuda itu masih berlutut di depan kurungan, menangis terseduh. Lelaki tua itu menunggu dengan sabar, wajahnya penuh harap, sementara wanita di sampingnya terus berdoa dalam bisikan lirih. Di dalam kurungan, babi kecil itu masih bergetar. Napasnya tersengal-sengal, matanya penuh ketakutan. Topan menelan ludah. Kalau aku lepaskan babi ini, suaranya terdengar serak, apa yang akan terjadi? Lelaki tua itu mengangkat wajahnya, menatap Topan penuh harap. Dia akan kembali menjadi manusia. Jawaban itu menggema di kepala Topan. Ia melirik ke arah warga desa yang masih berdiri terpaku. Beberapa dari mereka mengangguk pelan, seolah mendukung keputusannya. Tapi, bagaimana kalau ini jebakan? Tanyanya lagi, masih belum sepenuhnya yakin. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Saya bersumpah atas nama Tuhan, kalau Anda membebaskan anak saya, maka semua ini akan berakhir. Topan merasakan tubuhnya gemetar. Logikanya menolak mempercayai semua ini, tapi hatinya tahu, bahwa yang terjadi di depan matanya bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal. Dengan napas berat, ia berjalan perlahan ke arah kurungan. Pemuda yang masih berlutut di sana langsung mengangkat wajahnya dengan mata berbinar penuh harap. Pak, tolong. Topan menggigit bibirnya. Tangannya meraih tali pengikat kurungan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan satu tarikan kuat, ia membuka pintunya.
Sejenak, tidak ada yang terjadi. Babi kecil itu masih diam di tempatnya, tubuhnya gemetar. Warga desa menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Lalu, tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang. Api obor yang dipegang warga bergetar hebat, hampir padam. Langit yang tadinya hanya mendung kini berubah gelap pekat, seolah sesuatu tengah turun dari langit. Dan saat itulah, babi kecil itu mulai bergetar semakin keras. Napasnya tersengal, tubuhnya mengejang hebat. Dari mulutnya keluar erangan menyayat hati, sebuah jeritan yang bukan milik babi, tapi suara seorang anak kecil. Lalu, perlahan-lahan, sesuatu mulai berubah. Bulu-bulu di tubuh babi itu rontok satu persatu. Kakinya yang pendek mulai memanjang, tubuhnya yang semula kecil kini tampak membesar. Erangan itu berubah menjadi suara tangisan. Kulitnya yang kasar perlahan-lahan menjadi halus. Seketika, tubuh babi itu roboh ke tanah. Semua orang menahan napas. Di sana, dalam kegelapan, tidak ada lagi babi. Yang ada hanyalah seorang anak perempuan berusia sekitar 13 tahun, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya membelalak ketakutan. Ia terbaring di tanah, masih menangis terisak. "Dian." Pemuda itu langsung menerjang maju, menarik anak itu ke dalam pelukannya. "Dian, ini aku. Kakak." Wanita yang tadi menangis kini langsung berlari, memeluk anaknya dengan isak tangis. Lelaki tua itu pun ikut berlutut, matanya basah oleh air mata. Warga desa hanya bisa terdiam, menyaksikan keajaiban yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Topan sendiri berdiri kaku. Matanya menatap pemandangan itu dengan ekspresi kosong. Tangannya yang tadi gemetar kini terkepal erat. Ia telah membebaskan anak itu. Tapi, bagaimana dengan babi yang satunya? Seolah menjawab pertanyaannya, dari arah jalan desa, terdengar suara ribut. Beberapa warga yang berpatroli di ujung desa datang dengan panik. "Pak Lurah, ada babi hutan lagi. Tapi yang ini aneh. Ada anting di telinganya." Lelaki tua itu mendongak dengan wajah pucat. "Rangga." Malam itu belum berakhir. Klik tombol subscribe sekarang juga, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Malam itu, angin dingin masih berhembus menusuk tulang. Warga yang sejak tadi menyaksikan kejadian luar biasa di rumah Topan kini bergegas menuju ujung desa, tempat di mana babi hutan yang satunya ditemukan. Topan berdiri mematung, matanya mengikuti kepergian lelaki tua beserta keluarganya yang berlari dengan panik. Di pelukannya, gadis kecil yang baru saja kembali menjadi manusia masih menggigil ketakutan. "Pak, Rangga masih di luar sana." Suara wanita itu terdengar putus asa. Lelaki tua itu mengangguk pelan, wajahnya tegang. "Kita harus segera menemukannya." Topan mengepalkan tangannya. Ia ingin sekali menolak untuk terlibat lebih jauh. Ia ingin kembali ke kehidupannya yang sederhana, jauh dari urusan mistis yang kini membelitnya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, ia sudah terlanjur terseret ke dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tanpa berkata apapun, ia meraih obor dan mengikuti warga desa menuju tempat kejadian. Di persimpangan jalan menuju hutan, warga desa berkumpul dalam lingkaran. Beberapa membawa tombak dan golok, tapi tak ada satupun yang berani maju lebih dekat. Di tengah lingkaran itu, seekor babi berdiri diam. Babi itu lebih besar dari yang pertama. Tubuhnya lebih tegap, bulunya lebih kasar. Tapi yang paling aneh, di telinga kanannya tergantung sebuah anting kecil yang berkilauan di bawah cahaya obor. Ketika lelaki tua dan keluarganya tiba di tempat itu, wanita itu langsung terjatuh berlutut. "Rangga! Astaga, anakku!" Pemuda yang sebelumnya menangis di depan kurungan babi kini berlari maju. "Adik! Itu kamu, kan?" Babi itu tidak bergerak. Matanya hanya menatap pemuda itu dengan sorot yang sulit dijelaskan, bukan tatapan hewan, melainkan tatapan manusia yang terjebak dalam tubuh yang bukan miliknya. Topan menelan ludah. "Pak," suara lelaki tua itu terdengar gemetar. "Kami harus melakukan ritualnya sekarang." Tanpa menunggu jawaban, lelaki tua itu merogoh sesuatu dari sakunya, segenggam dupa dan sehelai kain putih yang berbau harum. Ia berlutut di depan babi itu, menyalakan dupa, dan mulai melantunkan doa dalam bahasa yang tidak dipahami oleh kebanyakan warga.
Babi itu tiba-tiba menggigil. Kakinya mundur selangkah, seolah ketakutan. Matanya melirik ke sekeliling, seperti mencari jalan untuk lari. "Jangan biarkan dia kabur!" seru seseorang. Tapi sebelum warga sempat bergerak, sesuatu yang aneh terjadi. Babi itu mulai bergetar, lebih hebat dari sebelumnya. Tubuhnya kejang-kejang, lalu dari mulutnya keluar suara yang tidak seharusnya ada, jeritan panjang seorang anak laki-laki. Ibu itu menangis semakin keras. "Rangga! Nak, bertahanlah!" Tapi sesuatu terasa berbeda kali ini. Jika sebelumnya perubahan Dian berjalan perlahan, kali ini tubuh Rangga justru tampak berusaha menolak perubahan itu. Otot-ototnya bergetar, kakinya mencengkeram tanah, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan hanya tangisan, tapi juga erangan kesakitan. "Ada yang salah!" Lelaki tua itu berseru panik. "Kutukannya lebih kuat dari yang kukira." Semua orang menahan napas. Topan yang sejak tadi hanya menyaksikan, kini tanpa sadar mencengkeram goloknya lebih erat. Dan kemudian, semuanya berakhir dalam sekejap. Babi itu tiba-tiba berhenti bergerak. Matanya yang tadi penuh kepanikan kini menatap kosong ke depan. Tubuhnya yang semula menegang kini lemas. Lalu, perlahan-lahan, ia jatuh ke tanah. Hening. Wanita itu menjerit pilu dan berlari ke arah tubuh babi itu, memeluknya erat. Pemuda itu ikut berlutut, tangannya gemetar saat menyentuh tubuh yang tak lagi bergerak. Lelaki tua itu menundukkan kepala. Dia tidak bisa kembali. Ibu itu menangis terseduh. "Tidak, tidak." Suara tangisnya menggema di malam yang semakin larut. Warga desa hanya bisa menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Topan menatap pemandangan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa kosong. Ia merasa bersalah. Tapi di saat yang sama, ia juga merasa lega. Mungkin inilah harga yang harus dibayar. Beberapa hari setelah kejadian itu, desanya kembali seperti biasa. Tapi tidak ada satupun warga yang berani membahas apa yang telah terjadi malam itu. Keluarga itu pergi tanpa sepatah kata. Sebelum pergi, lelaki tua itu hanya menatap Topan dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Terima kasih, Pak Topan," katanya lirih. "Kami berhutang nyawa kepada Anda." Topan hanya mengangguk. Mereka pergi dengan membawa tubuh anak laki-laki mereka yang tak bisa kembali. Tak ada yang tahu kemana mereka pergi setelah itu. Dan sejak hari itu, Topan tak pernah berburu babi lagi. Tidak pernah. Karena ia tahu, tidak semua babi adalah babi biasa. Demikianlah kisah yang mengguncang desa Sendangarum. Sebuah pelajaran bahwa tidak ada kekayaan yang bisa menggantikan nyawa dan keluarga. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Jangan pernah tergoda oleh jalan pintas, karena setiap perbuatan ada konsekuensinya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.